Salam jumpa kembali dengan Keban Vlog. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, kali ini saya hadir di tengah-tengah teman-teman semua untuk mengupas soal pelaksanaan Pilkades yang sebentar lagi akan dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Rencananya pelaksanaan Pilkades ini sendiri akan dilangsungkan pada tanggal 30 Juni mendatang. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Ada 103 desa yang akan mengikuti Pilkades kali ini. Besar harapan kita Pilkades kali ini bisa menghasilkan pemimpin yang mampu mengangkat desa untuk menjadi desa yang lebih maju dan sejahtera, seperti desa-desa lain di Nusa Tenggara Timur. Dengan begitu besarnya harapan kita, tentu banyak catatan yang harus juga kita berikan, bukan saja untuk para penyelenggara, tapi juga untuk masyarakat kita. Lalu, seperti apa catatan yang bisa saya berikan untuk mereka semua? Saya awali catatan ini dengan sebuah realita yang tentunya tidak bisa kita munafikan selalu hadir, yaitu bahwa Pilkades selalu rentan dengan konflik. Hal ini terasa wajar karena dalam setiap pemilu konflik selalu tampil paling depan. Dia selalu hadir dalam setiap konstelasi politik apapun namanya. Konflik ini hadir karena perbedaan politik, karena perbedaan prinsip. Dan hal itu sebenarnya telah terjadi di saat kita sudah memiliki pilihan kepada siapa nanti suara kita berikan. Jalannya hanya satu, bagaimana kita mengolah konflik itu menjadi sebuah hal yang positif. Catatan yang kedua, kita tentunya harus mewaspadai black campaign. Sama seperti konflik yang selalu hadir, black campaign pun akan hadir di saat Pilkades nanti. Sasarannya tidak tanggung-tanggung. Para petahana adalah orang-orang yang paling rentan terhadap black campaign. Pelaksanaan pembangunan di desa, pengolahan dana desa, dan sejumlah program tentu akan dipelintir untuk kemudian membuat calon-calon petahana tidak mendapat simpati dari masyarakat. Kalau sudah tidak simpati, tentu suaranya tidak akan signifikan lagi. Masyarakat akan berpaling memilih orang lain. Esensi black campaign adalah melemahkan figur-figur tertentu. Dan ini perlu kita waspadai dari awal. Kita bersyukur bahwa black campaign untuk Pilkades tidak sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Baik itu pilkada, pileg maupun pilpres. Yang kemudian mencuat di media sosial, di grup-grup Facebook dan lain sebagainya. Saya memperkirakan dia akan bermain di tataran yang lebih kecil dan tentu tidak akan berimbas untuk pembangunan di daerah kita. Namun sekali lagi, walaupun kecil, lebih baik kita mewaspadainya dan mengantisipasi sebelum hal itu menjadi lebih besar. Dan catatan yang ketiga adalah dualisme pandangan soal aturan yang telah ditelurkan oleh para pemangku kepentingan, baik itu Perbuk maupun juga tentang tatib. Dualisme pandangan ini tercipta karena perbedaan persepsi dan juga dari komunikasi yang memang jauh dari harapan. Sebenarnya dualisme ini telah muncul di awal-awal munculnya tatib dan juga Perbuk itu.
namun tidak kemudian mengemuka meluas sampai saat ini. Kita perlu mewaspadai pertanyaan-pertanyaan ataupun gugatan-gugatan terkait dengan dualisme pandangan soal tatib maupun pergub ini. Di titik tertentu penyelenggara harus juga fasih menjelaskan esensi dari tatib ataupun pergub itu sendiri, poin per poin. Dan saya percaya ketika kita dipilih menjadi penyelenggara pelaksanaan Pilkades, tentu ada nilai plus yang membuat kita kemudian terpilih. Kami percayakan semuanya kepada Bapak Ibu para penyelenggara untuk bisa meredam situasi ini. Kami berharap Bapak Ibu bisa membantu mengkomunikasikan jika kemudian timbul pertanyaan-pertanyaan seputar tatib ataupun pergub ataupun aturan lainnya yang pastinya timbul akibat ketidakpuasan. Dan catatan yang keempat, Pilkades kali ini sangat kental dengan pemilu 2024. Apapun alasannya, tidak bisa kita munafikan pelaksanaan Pilkades ini menjadi tonggak bagi kita semua untuk mempersiapkan diri, menjadi tolak ukur dalam persiapan kita menghadapi pemilu di tahun 2024 nanti. Oleh karenanya, kepentingan masing-masing kita akan sangat kental dalam Pilkades. Tidak hanya untuk mereka yang akan mencalonkan diri menjadi bupati maupun wakil bupati, tapi juga para calon legislatif. Bagaimanapun juga, desa adalah bagian dari konstituen yang perlu untuk dijaga. Masing-masing kita punya kandidat, masing-masing kita punya jagoan. Namun kembali-kembali, Pilkades harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada. Di titik ini, kami sangat berharap bahwa kita semua sepakat Pilkades harus bisa berjalan baik. Ditopang dengan aparat penegak hukum, saya yakin dan percaya Pilkades kali ini akan mampu membuat kita menjadi lebih dewasa dalam berpolitik. Karena sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik dan juga dalam konteks politik di Sumba Barat Daya. Demikian catatan yang bisa saya berikan untuk kita semua. Dan catatan ini bukanlah jalan keluar terbaik ataupun bukan sebuah panacea. Namun catatan ini adalah bentuk awasan untuk kita semua sedini mungkin mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekali lagi, kita memilih dengan hati dan pilihlah yang menurut kita terbaik dari yang baik. Salam dari saya Keban Vlog, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Yeah.